Sidang dilanjutkan. Ini bukan sekadar perampokan. Saya tidak tahu apa-apa. Keputusan ada di tangan Anda. Percayakah Anda jika seorang pembunuh yang telah merenggut nyawa seseorang sebagai gantinya justru membangun keluarga baru dan hidup sebagai tetangga yang sempurna serta ayah yang penyayang selama 12 tahun? Pada bulan April 1994 di penghujung musim hujan, seorang wanita berusia 31 tahun yang sangat menginginkan perceraian ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah kamar losmen tua. Penyebab kematiannya adalah overdosis obat tidur. Tidak ada bekas perlawanan. Tidak ada pula jejak orang luar yang masuk. Polisi hanya menyimpulkan satu penyebab, bunuh diri karena putus asa. Laporan investigasi yang menutupi kematian tragis satu orang ini selamanya hanya terdiri dari 5 lembar kertas A4. Dengan begitu kasus ini terlupakan dalam sunyi di sebuah lemari arsip yang berdebu dan sang suami diam-diam pindah ke kota kecil lain dan menikah lagi. Ia menyapa para tetangga dan berjalan sambil menggandeng tangan anaknya, berhasil mengubah identitasnya menjadi seorang tetangga yang biasa dan rajin. Tidak ada yang bertanya tentang masa lalunya dan tidak ada yang mencurigainya. Selama 12 tahun yang panjang. Namun, drama iblis yang dikira akan berakhir sebagai kejahatan sempurna ini akhirnya terbongkar dari tempat yang sama sekali tidak terduga. 12 tahun kemudian, di depan mata seorang detektif dari Satuan Reserse Kriminal yang sedang mengejar jaringan narkoba besar, muncul sebuah buku catatan lama yang bertuliskan nama suami dari wanita yang telah meninggal itu. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam kamar losmen yang terkunci rapat malam itu? Apa sebenarnya isi minuman yang diberikan sang suami dengan dalih akan menandatangani surat persetujuan cerai? Dalam catatan yang terlupakan hari ini, kami akan mengungkap kebenaran mengejutkan yang mungkin akan terkubur selamanya dalam kegelapan jika bukan karena kegigihan seorang detektif. Kami akan mengupas tuntas seluruh kebusukan di balik kasus hilangnya seorang wanita dalam proses perceraian di Jawa Barat pada tahun 1994. Sebuah plot twist setelah 12 tahun yang tak akan membuat Anda bisa berkedip sedetik pun menanti Anda. Sebelum memulai, kami akan sangat berterima kasih jika Anda menekan tombol subscribe dan like. Silakan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menonton dan kami akan menyapa Anda satu persatu. Cerita dimulai. Musim semi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 1994 datang lebih lambat. Bahkan hingga pertengahan April, sisa-sisa hawa dingin pegunungan masih terasa dan suhu siang hari jarang melampaui 25 derajat. Di tengah hawa sejuk khas akhir musim hujan yang menyelimuti setiap lembah, di sebuah kota kecil di pinggiran Bandung, Dewi Lestari mendorong pintu kantor pengacara sambil membawa berkas gugatan cerai. Saat itu usianya 31 tahun. Dewi Lestari menikah dengan Budi Santoso pada musim gugur tahun 1988. Budi Santoso adalah seorang pemasok bahan bangunan di wilayah Jawa Barat. Beberapa tahun pertama pernikahan mereka berjalan biasa saja. Mereka mulai dari sebuah rumah kontrakan, lalu pindah ke sebuah rumah sederhana di perumahan, dan kehidupan mereka tampak membaik sedikit demi sedikit. Namun, sejak tahun 1992, bisnis Budi Santoso mulai goyah. Penyebabnya adalah lesunya pasar bahan bangunan. Ia mulai terlilit utang dan kepribadiannya berubah. Keluarga mengingat bahwa sekitar waktu itu, Budi menjadi lebih pendiam di rumah. Ibu Dewi, Ibu Amina kemudian memberikan kesaksian kepada penyidik, putri saya sudah bersabar selama lebih dari 2 tahun. Dia mencoba menanggungnya sendiri, lalu dia bilang sudah tidak sanggup lagi. Gugatan cerai diajukan pada Februari 1994. Tetangga dekat Dewi, Ibu Siti, mengingat bahwa sikap Budi Santoso berubah drastis setelah surat gugatan diterima. Budi sering menunggunya di depan rumah atau langsung datang mencarinya jika Dewi tidak bisa dihubungi. Selama periode itu, Dewi tinggal bergantian antara rumah ibunya dan tempat tinggalnya sendiri. Orang-orang di sekitarnya tahu bahwa ia sedang berusaha menghindari Budi Santoso. Sidang pertama dijadwalkan pada akhir April. 2 minggu sebelum tanggal itu, pada 12 April Dewi Lestari menghilang tanpa jejak. Terakhir kali ia terlihat adalah sekitar pukul 3 sore. Di depan rumah susun di pinggiran Bandung tempat Dewi tinggal, seorang penghuni lain di gedung yang sama, Pak Slamet, berpapasan dengannya. Pak Slamet mengingat Dewi tidak membawa barang-barang, hanya berpakaian seperti hendak pergi keluar. Mereka saling menyapa dan Dewi tersenyum singkat. Itulah penampakan terakhirnya yang terkonfirmasi oleh orang-orang di sekitarnya. Malam itu Dewi Lestari tidak kembali. Budi Santoso mendatangi Polsek setempat 3 hari kemudian pada 15 April. Menurut catatan petugas jaga, Budi Santoso berkata, "Sepertinya dia kabur karena tidak mau bercerai. Dia memang orang yang sensitif. Mungkin beberapa hari lagi akan ada kabar, laporan orang hilang pun dibuat. Bagaimana petugas saat itu mengklasifikasikan laporan ini?
Dalam catatan investigasi tertulis, kemungkinan besar yang bersangkutan pergi atas kemauan sendiri karena sedang dalam proses cerai. Kesimpulannya adalah wanita dewasa itu pindah atas kehendaknya sendiri. Investigasi tidak pernah dimulai, kasus ditutup hanya dengan penerimaan laporan, dan 2 minggu pun berlalu. Pada 13 April sekitar pukul 10 pagi di sebuah losmen di kota kecil yang berjarak 40 menit berkendara dari Bandung, seorang petugas kebersihan merasakan ada yang aneh. Ada satu kamar yang pintunya terkunci sejak hari sebelumnya dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Waktu check out sudah lewat tetapi tidak ada kabar. Ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Akhirnya ia membuka pintu dengan kunci master. Di atas tempat tidur terbaring Dewi Lestari. Ia sudah tidak bernapas. Saat pemadam kebakaran dan polisi tiba, diperkirakan ia telah meninggal selama beberapa jam. Di dalam kamar ditemukan 2 bungkus obat tidur yang bisa dibeli bebas di pasaran dan 1 botol minuman beralkohol kosong di atas meja rias. Tidak ada surat wasiat yang ditemukan. Barang bawaannya hanya 1 tas tangan berisi dompet dan kartu identitas. Otopsi dilakukan. Penyebab kematian adalah keracunan obat akut akibat overdosis. Kadar obat tidur dalam darahnya melebihi dosis mematikan. Tidak ada luka luar. Tidak ditemukan tanda-tanda yang mencurigakan adanya tindak kejahatan oleh orang lain. Dalam laporan investigasi tertulis, kemungkinan besar melakukan bunuh diri akibat tekanan mental selama proses perceraian. Tidak ada unsur pembunuhan. Budi Santoso mengambil jenazah Dewi Lestari dan menyelenggarakan pemakaman. Itu adalah pemakaman yang sepi. Ibu Dewi, Ibu Aminah hadir dan kakak laki-laki Dewi datang dari jauh. Ibu Aminah kemudian bersaksi bahwa hari itu ia menatap wajah menantunya Budi Santoso untuk waktu yang lama. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. Lalu dia hanya berbalik. Pada tahun 1997, Budi Santoso menikah lagi. Pasangannya adalah seorang wanita berusia 30-an yang memiliki salon kecil di daerah yang sama. Ia dikenal sebagai orang yang pendiam dan rajin. Keduanya cepat membina rumah tangga dan 2 tahun kemudian seorang anak lahir. Budi Santoso menutup bisnisnya dan membuka sebuah toko material kecil di dekat kampung halaman istri barunya. Ia mendapatkan pelanggan tetap dan bergaul dengan warga desa. Bagi penduduk setempat, Budi Santoso adalah seorang pria parubaya yang rajin dan tidak banyak bicara. Hubungannya dengan istrinya baik dan ia sangat menyayangi anaknya. Begitulah 12 tahun berlalu. Budi Santoso pertama kali bertemu Dewi Lestari pada musim panas 1987 di sebuah acara hajatan di pinggiran Bandung. Saat itu Budi berusia 28 tahun dan bekerja sebagai tenaga penjualan di sebuah perusahaan kecil pemasok material untuk proyek konstruksi di sekitar Jawa Barat. Dewi berusia 24 tahun dan bekerja sebagai staf administrasi di sebuah grosir pakaian di pusat kota Bandung. Mereka duduk di meja yang sama atas perkenalan seorang teman dan berpacaran selama setengah tahun. Kakak laki-laki Dewi, Agus Setiawan, kemudian bersaksi bahwa sejak awal ia tidak menyukai Budi. Budi orang yang pandai bicara, terlalu lancar, malah membuat saya curiga. Namun, Dewi berbeda. Menurut ingatan ibunya, Ibu Aminah, saat putrinya pertama kali membawa Budi ke rumah, tatapan matanya berbeda. Saya bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang telah merebut hati putri saya yang sudah lama sendiri. Pernikahan dilangsungkan pada musim gugur 1988. 2 atau 3 tahun pertama tidaklah buruk. Relasi bisnis Budi Santoso bertambah dan pendapatannya stabil. Mereka tinggal di sebuah apartemen sewaan di pinggiran Bandung dan membangun rumah tangga. Dewi berhenti dari pekerjaannya di grosir pakaian dan membantu urusan administrasi suaminya. Ia mengurus pembukuan, menghubungi relasi, dan mengelola faktur pajak. Perusahaan itu praktis dijalankan oleh mereka berdua. Namun sejak awal ada sisi lain dari kepribadian Budi Santoso. Tetangga mereka, Ibu Siti, mengingat setiap kali Dewi pulang setelah bepergian, Budi pasti bertanya dari mana saja, ketemu siapa. Kalau jawabannya tidak memuaskan, dia bisa diam berhari-hari. Dewi paling tidak tahan dengan keheningan itu. Tahun 1992 menjadi titik balik. Saat itu, pasar konstruksi secara nasional sedang lesu. Jawa Barat tidak terkecuali dan 2 relasi pemasok Budi Santoso berturut-turut bangkrut. Piutang tak tertagih menumpuk dan kerugian datang sekaligus. Budi Santoso berusaha mencari relasi baru tetapi tidak mudah. Ia mengambil pinjaman dan untuk menutupi utang itu, ia membuat utang baru. Suasana di rumah berubah sejak saat itu. Jam kerja Budi menjadi tidak menentu dan ia semakin sering minum-minum. Saat merapikan dokumen bisnis suaminya, Dewi mengetahui skala utang yang sebenarnya. Ada beberapa pinjaman pribadi yang tidak tercatat di pembukuan.
Ibu Aminah ingat Dewi sempat menanyakan hal itu kepada suaminya. Sejak hari itu, hubungan mereka benar-benar berubah. Selama lebih dari 2 tahun berikutnya, Dewi menanggungnya sendiri. Ia tidak mengeluh kepada keluarganya. Ia juga tidak menceritakan isi hatinya kepada Ibu Siti. Hanya saja, Ibu Siti ingat, terkadang mata Dewi terlihat bengkak. Kalau ditanya, dia selalu bilang tidak apa-apa. Dia orang yang sabar. Pada Februari 1994, Dewi mendatangi kantor pengacara. Menurut catatan pengacara yang menangani kasusnya saat itu, Kang Hyun Chul, Dewi tidak banyak bicara selama konsultasi. Ketika ditanya alasan perceraian, ia menjawab singkat, "Saya tidak bisa hidup bersamanya lagi." Ketika ditanya lebih lanjut, ia hanya menatap keluar jendela. Kang Hyun Chul mengingat dia menangis sekali saat mengisi formulir, itu pun tanpa suara. Surat gugatan didaftarkan dan dokumen tersebut sampai ke tangan Budi Santoso pada akhir Februari tahun itu. Orang-orang di sekitarnya mengingat reaksi Budi dengan satu kata, tidak terkejut, malah tenang. Salah satu relasinya, Pak Ujang bertemu Budi saat itu dan mengingat dia yang lebih dulu bicara soal perceraian. Katanya, hubungan kami sudah berakhir. Hanya butuh waktu untuk menyelesaikan beberapa hal. Budi Santoso menggunakan kata itu 2 kali menurut kesaksian Pak Ujang. 2 bulan setelah itu, pada April 1994, Dewi Lestari menghilang. Dan 2 minggu kemudian, ia ditemukan tak bernyawa di sebuah kamar losmen. Polisi menyimpulkan itu adalah bunuh diri dan kasus pun ditutup. Namun, ada satu fakta yang tidak diperiksa dalam catatan investigasi. 2 bulan sebelum Dewi menghilang pada Februari 1994, Budi Santoso menandatangani satu kontrak asuransi. Penerima manfaatnya adalah Budi Santoso sendiri, sementara tertanggungnya adalah Dewi Lestari. Nilai pertanggungannya cukup besar untuk standar saat itu. Tim investigasi saat itu tidak mengetahui keberadaan kontrak ini. Setelah disimpulkan sebagai bunuh diri, tidak ada alasan untuk memeriksanya lebih lanjut. Pada 12 April 1994, catatan mengikuti hari terakhir Dewi Lestari sebagai berikut. Pukul 09.30 pagi, di lorong lantai satu rumah susun di pinggiran Bandung tempat Dewi tinggal, petugas kebersihan gedung Pak Haryanto berpapasan dengannya. Pak Haryanto ingat bertanya, "Mau kemana pagi-pagi begini?" Karena Dewi terlihat keluar lebih awal dari biasanya. Dewi hanya menjawab, "Ada urusan." Ekspresinya tidak berbeda dari biasanya. Pukul 10.20 pagi di kantor pengacara Kang Hyun Chul di pusat kota Bandung. Dewi datang tanpa membuat janji. Sidang dijadwalkan 2 minggu lagi. Menurut kesaksian Kang Hyun Chul, Dewi datang untuk memastikan 2 hal. Pertama, apakah persidangan akan berjalan sesuai jadwal? Kedua, jika perceraian disahkan, apakah ia harus ikut menanggung utang yang timbul selama masa pernikahan? Kang Hyun Chul menjawab bahwa sidang akan berjalan sesuai jadwal dan masalah utang tergantung pada atas nama siapa utang itu dibuat. Dewi tidak mencatat apapun, ia hanya mendengarkan. Di akhir, ia hanya mengucapkan satu kalimat, "Saya harap ini cepat selesai." Ia meninggalkan kantor sekitar pukul 11 siang. Jejaknya setelah itu kosong selama hampir 1 jam. Tidak ada saksi, tidak ada catatan. Menjelang tengah hari di sebuah warung makan di pusat kota Bandung, Dewi masuk sendirian dan duduk. Menurut ingatan pemilik warung saat itu, Ibu Ida, Dewi memesan mie ayam. Ia makan hampir habis, minum segelas air lagi, dan tidak duduk lama. Dia tidak banyak bicara, hanya melihat ke arah jendela, kata Ibu Ida. Ia bersaksi bahwa meskipun hari itu ramai, ia ingat wanita itu. Alasannya sulit dijelaskan. Kesendiriannya terlihat begitu jelas. Sekitar pukul 1 siang di sebuah apotek di pusat kota Bandung, Dewi masuk dan membeli obat pemicu tidur. Fakta ini terungkap setelah kasus diinvestigasi ulang. Catatan pembelian Dewi masih tersimpan di apotek. Itu adalah obat bebas dari jenis pemicu tidur. Apoteker menjelaskan cara pemakaiannya dan Dewi hanya menjawab, "Ya," lalu pergi. Apakah fakta pembelian ini diperiksa dalam investigasi awal tidaklah jelas. Tidak ada satupun penyebutan tentang kunjungan ke apotek ini di catatan investigasi. Pukul 3 sore, di rumah susun, pertemuan terakhir dengan penghuni lain, Pak Slamet. Ia berpakaian seperti hendak pergi keluar dan tersenyum singkat. Tidak ada sidik jari yang ditemukan. Setelah itu, jejak Dewi Lestari menjadi misterius. Catatan sinyal BTS ponsel Dewi pada sore itu tidak diamankan dalam investigasi awal. Pada tahun 1994, tingkat kepemilikan ponsel masih rendah dan apakah Dewi memiliki ponsel atau tidak disebutkan dalam catatan investigasi. Di bagian di mana catatan terputus, bahkan alasannya pun tidak tertulis. Losmen tempat Dewi ditemukan terletak di pinggiran kota kecil, sekitar 40 menit perjalanan darat dari Bandung.
Itu adalah bangunan tua dengan resepsionis di lantai 1. Menurut kesaksian petugas resepsionis saat itu, Pak Nurdin Dewi check-in setelah pukul 6 sore pada 12 April. Ia sendirian dan barang bawaannya hanya sebuah tas tangan kecil. Ia membayar tunai untuk 1 malam. Tidak ada percakapan khusus. Ia mengambil kunci kamar dan naik. Pak Nurdin ingat bahwa ketika wanita itu tidak keluar pada waktu check out keesokan paginya, ia awalnya mengira wanita itu kesiangan. Namun, hingga pukul 10 pagi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia menelepon ke kamar, tidak diangkat. Ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Saat membuka pintu dengan kunci master, gorden tertutup. Kamar itu gelap. Dewi Lestari terbaring di atas tempat tidur. Awalnya Pak Nurdin mengira ia sedang tidur. Namun saat mendekat ia sadar ada yang berbeda. Warna wajahnya aneh dan tidak ada suara napas. Hasil otopsi adalah sebagai berikut. Perkiraan waktu kematian antara tengah malam 12 April hingga dini hari 13 April. Penyebab kematian adalah keracunan obat akut akibat overdosis obat tidur. Zat yang terdeteksi dalam darah adalah obat jenis pemicu tidur dengan dosis melebihi batas mematikan. Sejumlah kecil alkohol juga terdeteksi dalam isi lambungnya. Tidak ada luka luar, tidak ada bekas perlawanan, tidak ada jejak keterlibatan orang lain. Tim investigasi menerima hasil ini dan dalam waktu kurang dari 12 jam mereka mengambil kesimpulan. Bunuh diri sedang dalam proses cerai, kondisi mental tidak stabil, mengonsumsi obat sendiri. Laporan investigasi hanya setebal 5 lembar kertas A4. Namun ada hal-hal yang tidak termuat dalam 5 lembar itu. Rute perjalanan Dewi dari Bandung ke Losmen itu tidak pernah diverifikasi. Untuk mencapai kota kecil itu dari Bandung dengan transportasi umum, ia harus berganti bus 2 kali. Tidak ada catatan bahwa polisi menunjukkan foto Dewi kepada petugas terminal untuk mencari informasi. Dan satu hal lagi, tidak ada catatan yang membandingkan apakah jumlah obat yang dibeli di apotek sesuai dengan jumlah bungkus yang ditemukan di lokasi. Detektif yang kemudian menangani investigasi ulang, Kompol Hendra Gunawan, mengenang saat pertama kali membuka laporan setebal 5 lembar itu. Awalnya saya kira ada halaman yang hilang karena terlalu banyak yang janggal. Saya bolak-balik beberapa kali, tapi tidak ada halaman yang hilang. Memang hanya 5 lembar. Penutupan kasus itu bukan hanya karena kesimpulan yang terburu-buru. Jika dilihat lebih dalam pada catatan investigasi, terlihat bahwa penilaian detektif yang bertanggung jawab saat itu, Bribka Mulyadi, sudah terpaku pada satu arah sejak awal. Wanita dalam proses cerai, check-in sendirian di Losmen, overdosis obat tidur. Begitu ketiga hal ini terpenuhi, investigasi sebenarnya sudah selesai. Bukan karena mereka tidak memeriksa apa yang seharusnya diperiksa, melainkan karena mereka tidak merasa perlu untuk memeriksanya. Bribka Mulyadi dipindah tugaskan ke daerah lain tahun berikutnya. Seiring dengan kasusnya, ingatannya pun memudar. Ibu Dewi, Ibu Aminah, tidak bisa menerima kematian putrinya. 3 hari setelah pemakaman, Ibu Aminah mendatangi kantor polisi. Ia berkata bahwa putrinya bukan orang yang akan melakukan hal seperti itu dan meminta bertemu dengan petugas yang bertanggung jawab. Ia menunggu 1 jam di meja resepsionis dan yang ia temui bukanlah detektif yang menangani kasusnya, melainkan petugas lain. Petugas itu berkata hasil investigasi sudah keluar dan tidak ada alasan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ketika Ibu Aminah mengatakan bahwa ia mencurigai menantunya, Budi Santoso petugas itu menjawab kecurigaan saja tidak cukup untuk memulai investigasi ulang. Sejak hari itu, Ibu Aminah datang ke kantor polisi 2 kali lagi. Hasilnya selalu sama. Laporannya diterima, tetapi tidak ada jawaban. Setelah kunjungan ketiga, Ibu Aminah tidak datang lagi. Lututnya sakit dan sulit baginya untuk menempuh perjalanan jauh. Dan sebenarnya ia tahu bahwa kedatangannya tidak akan mengubah apapun. Kakak Dewi, Agus Setiawan datang dari Jakarta dan tinggal selama 3 hari. Agus juga merasa ada yang janggal. Tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia mencoba menyewa pengacara, tetapi biayanya menjadi masalah. Ia menghubungi Kang Hyun-chul dan pengacara itu menjelaskan bahwa gugatan perdata dan laporan pidana adalah 2 hal yang berbeda. Untuk membuat laporan pidana, dibutuhkan bukti yang mendukung adanya kejahatan. Di tangan Agus tidak ada apa-apa. Dengan begitu, upaya keluarga korban terhenti begitu saja. Sementara itu, Budi Santoso berbeda. Segera setelah Dewi dinyatakan meninggal, Budi Santoso mengajukan klaim asuransi. Namun, disinilah rintangan pertama muncul. Menurut peraturan internal perusahaan asuransi, kematian akibat bunuh diri tidak akan dibayarkan jika polis belum berusia 2 tahun. Budi Santoso membuat polis pada Februari 1994 dan Dewi meninggal pada April di tahun yang sama. Belum genap 2 bulan sejak polis dibuat. Klaim asuransi ditolak. Namun, Budi Santoso tidak menyerah.
Ia meminta peninjauan kembali dan mengklaim bahwa kematian Dewi mungkin kecelakaan, bukan bunuh diri. Ia berargumen bahwa Dewi mungkin secara tidak sengaja overdosis saat mencoba minum obat tidur karena stres berat akibat proses perceraian. Perusahaan asuransi melakukan peninjauan tambahan. Mereka menerima catatan investigasi polisi dan memeriksa laporan otopsi. Kesimpulannya tetap sama, klaim ditolak. Lalu Budi Santoso mengajukan gugatan hukum, gugatan klaim asuransi terhadap perusahaan asuransi. Persidangan berlangsung hampir 2 tahun. Pihak Budi Santoso mengklaim kemungkinan pembunuhan atau kecelakaan, sementara pihak asuransi bersikukuh pada klausul pengecualian untuk bunuh diri. Pengadilan akhirnya memenangkan pihak asuransi. Alasannya ada cukup banyak bukti yang menunjukkan kemungkinan bunuh diri. Uang asuransi itu tidak pernah cair. Kompol Hendra Gunawan yang menemukan keberadaan gugatan ini dalam catatan investigasi kemudian berkata, awalnya saya tidak mengerti. Jika sudah disimpulkan bunuh diri, Budi Santoso pasti tahu dia tidak akan bisa mendapatkan uang asuransi. Fakta bahwa dia sampai menggugat berarti ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana awalnya. Apa yang tidak berjalan sesuai rencana itu baru terungkap jauh di kemudian hari. Budi Santoso kalah dalam gugatan asuransi pada tahun 1996. Tahun itu Budi Santoso meninggalkan Bandung. Ia juga menutup bisnisnya, utangnya masih ada. Dengan tidak banyak yang ia miliki, ia pindah ke kota kecil lain di Jawa Barat dan menikah lagi tahun berikutnya. Istri barunya tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Tidak diketahui apakah Budi pernah bercerita tentang Dewi Lestari. Orang-orang di sekitarnya bersaksi bahwa mereka tidak pernah mendengar Budi membicarakannya lebih dulu. Di rumah barunya seorang anak lahir dan toko materialnya mulai mapan. Bagi penduduk setempat, Budi Santoso adalah pria yang pendiam namun rajin. Ada yang bilang ia tidak suka memberi utang, tetapi itu dianggap sebagai tanda bahwa ia orang yang teliti. Saat musim berganti, ia menyapu halaman depan tokonya. Dan saat hari raya, ia membagikan bingkisan kecil kepada tetangga. Ia adalah orang yang tanpa celah. Tidak ada seorang pun di kota itu yang mengingat nama Dewi Lestari. Ibu Aminah pergi ke pura sendirian setiap kali tiba hari peringatan kematian putrinya. Lututnya semakin parah dan ia harus menempuh perjalanan yang mengharuskannya berganti bus 2 kali sendirian. Agus Setiawan mengatakan bahwa setiap kali ia pulang saat liburan, ia melihat jejak putrinya di wajah ibunya. Tapi hanya itu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Kasus itu pun terlupakan. 5 lembar kertas A4 itu tertidur dengan tenang di dalam lemari arsip yang tidak pernah disentuh siapapun. 12 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Musim semi di kota kecil Jawa Barat datang dengan urutan yang sama setiap tahunnya. Sisa hawa dingin menghilang, sayuran liar tumbuh di pematang sawah, dan daun-daun hijau muda muncul di pohon-pohon di depan toko material. Budi Santoso menyambut musim semi itu sebanyak 12 kali. Anaknya masuk sekolah dasar dan toko materialnya semakin banyak pelanggan tetap. Istri barunya, Sarah, adalah orang yang pandai mengurus rumah tangga. Tetangga mengingat tidak ada pertengkaran besar di antara mereka. Itu adalah keluarga yang tenang dan terhormat. Selama 12 tahun itu, Budi Santoso tidak pernah sekalipun mengunjungi Bandung. Ia juga tidak pernah mengunjungi pura tempat abu jenazah Dewi Lestari disimpan. Jika ditanya kemana ia pergi pada hari peringatan kematian, ia akan menjawab di rumah. Sarah hanya tahu bahwa istri pertama suaminya meninggal karena bunuh diri. Ia tidak bertanya lebih lanjut dan Budi pun tidak bercerita lebih banyak. Sementara itu, Ibu Aminah menua sendirian. Ia menjalani operasi lutut 2 kali. Pertama pada tahun 1998, kedua pada tahun 2002. Setelah operasi kedua, pergi ke pura pun menjadi sulit. Agus menawarkan untuk menggantikannya, tetapi Ibu Aminah bersikeras ia harus pergi sendiri. Seorang ibu tidak boleh absen di hari peringatan kematian putrinya, katanya. Jadi, Agus mulai mengantarnya dengan mobil. Agus ingat, ibunya tidak pernah menangis sekalipun di dalam mobil dalam perjalanan pulang dari pura. Ia hanya menatap keluar jendela. Suatu kali, ia berkata pelan seolah pada dirinya sendiri, orang itu pasti hidup dengan baik, ya. Agus tidak bisa menjawab apa-apa. Sementara itu, losmen tempat Dewi terakhir kali tinggal dirobohkan pada tahun 1999. Di tempat itu kini berdiri sebuah pom bensin. Kantor pengacara Kang Hyun Chul yang terakhir kali dikunjungi Dewi tutup pada tahun 2001. Kang Hyun Chul pindah ke kota lain dan dokumen terkait kasus itu dimusnahkan karena masa penyimpanannya telah habis. Orang-orang yang mengingatnya satu persatu menghilang atau terpencar.
Apoteker yang menjual obat tidur kepada Dewi pada tahun 1997 menutup apoteknya. Saksi terakhir, Pak Slamet pindah dari rumah susun itu pada awal tahun 2000-an dan tidak meninggalkan nomor kontak. Ibu Ida, pemilik warung, masih berada di tempat yang sama, tetapi ingatan tentang seorang pelanggan 12 tahun yang lalu mustahil bertahan. Kasus itu perlahan memudar. Namun, ada tempat yang dikunjungi Budi Santoso pada hari Dewi menghilang. Fakta ini sama sekali tidak terverifikasi dalam investigasi awal. Pada tanggal 12 April antara pukul 2 hingga 4 sore, berdekatan dengan waktu terakhir kali Dewi terlihat Budi Santoso berada di suatu tempat di dekat Bandung. Fakta yang terungkap dalam investigasi ulang ini pada awalnya tampak tidak berarti. Saksi yang menyatakan bahwa Budi Santoso berada di tempat itu pada hari itu baru muncul 12 tahun setelah kasus ditutup. Kesaksian itu dimungkinkan oleh kasus yang sama sekali berbeda. Pada musim semi 2006, sebuah kasus peredaran narkoba masuk ke Satuan Reserse Kriminal yang membawahi wilayah Jawa Barat. Skalanya tidak kecil. Saat melacak jalur distribusi sabu dan menelusuri aliran dananya, detektif yang bertanggung jawab, Kompol Hendra Gunawan, menemukan satu nama yang tidak asing dalam daftar transaksi. Budi Santoso. Tanggal transaksinya adalah Februari 1994. Bulan yang sama saat Dewi mengajukan gugatan cerai, sifat transaksinya bukan narkoba. Itu adalah transaksi uang dengan seseorang yang berada di lingkaran luar jaringan narkoba saat itu. Jumlahnya tidak besar. Namun, nama rekan transaksinya ada dalam daftar tersangka kasus narkoba yang sedang diselidiki oleh Kompol Hendra. Kompol Hendra kini punya alasan untuk memanggil Budi Santoso sebagai saksi. Ia melakukan pengecekan. Tidak ada catatan kriminal atas nama Budi Santoso. Ia memeriksa alamatnya dan mengetahui bahwa Budi adalah pemilik toko material di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Namun, saat menelusuri layar informasi, Kompol Hendra berhenti pada satu baris. Mantan istri meninggal April 1994 bunuh diri. Kompol Hendra kemudian mengenang saat itu, awalnya saya hendak melewatinya. Itu informasi yang tidak relevan dengan kasus narkoba. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Tangan saya berhenti. Akhirnya, ia meminta untuk melihat catatan terkait. Laporan investigasi setebal 5 lembar kertas A4 itu tiba di mejanya 2 hari kemudian. Kompol Hendra membaca 5 lembar itu 2 kali. Dan ia kemudian menggambarkan pikiran pertamanya, laporan itu lebih terlihat seperti catatan untuk tidak menyelidiki. Bukan catatan hasil penyelidikan. Hal-hal yang janggal mulai terlihat. Rute perjalanan tidak diverifikasi. Jumlah obat yang dibeli di apotek tidak dicocokkan. Keberadaan Budi Santoso pada hari itu tidak diperiksa. Dan yang terpenting, keberadaan asuransi jiwa yang dibuat 2 bulan sebelum kematian Dewi tidak disebutkan sama sekali dimanapun dalam catatan investigasi. Kompol Hendra menyingkirkan berkas kasus narkoba. Dan ia mulai menyusun kembali hari terakhir Dewi Lestari pada April 1994 dari awal. Hal pertama yang dilakukan Kompol Hendra adalah mengumpulkan catatan. Ini dilakukan sebelum investigasi ulang resmi dimulai. Ia mengumpulkan data secara pribadi sambil menjalankan investigasi kasus narkoba. Ia mengajukan permintaan akses, memeriksa catatan perusahaan asuransi, dan melacak keberadaan Bribka Mulyadi, petugas yang bertanggung jawab saat itu. Bribka Mulyadi sudah pensiun. Ia telah meninggalkan Jawa Barat dan tinggal di Jawa Tengah. Hendra meneleponnya. Awalnya Mulyadi tidak mengingat kasus itu sama sekali. Setelah Hendra menyebutkan tanggal dan lokasi, ada keheningan sejenak. Lalu, dengan suara seolah ingatannya perlahan kembali, ia berkata, benar, kasus bunuh diri tidak ada yang perlu dicurigai. Ketika Hendra bertanya tentang polis asuransi, Mulyadi terdiam sejenak. Bagian itu, saya tidak sempat memeriksanya, katanya dengan suara pelan. Ketika ditanya lebih lanjut, telepon terputus. Hendra tidak bisa menghubunginya lagi. Kompol Hendra kemudian memeriksa catatan perusahaan asuransi. Tanggal kontrak asuransi jiwa yang didaftarkan Budi Santoso adalah 7 Februari 1994. Dewi mengajukan gugatan cerai pada awal Februari. Urutannya aneh. Tepat setelah gugatan cerai diajukan, sebuah polis asuransi jiwa dibuat dengan istri sebagai tertanggung. Penerima manfaatnya adalah suami Budi Santoso. Dan setelah itu diikuti oleh riwayat klaim asuransi dan kekalahan dalam gugatan. Kompol Hendra menulis urutan ini di atas kertas dan menatapnya lama. Gugatan cerai pendaftaran asuransi jiwa istri hilang, istri ditemukan tewas, klaim asuransi gugatan kalah. Sulit dipercaya rangkaian ini terjadi secara kebetulan, tetapi tidak ada bukti. Kejanggalan waktu pendaftaran asuransi hanyalah bukti tidak langsung. Hasil otopsi dengan jelas menyatakan tidak ada tanda-tanda pembunuhan, tidak ada jejak orang lain yang ditemukan di lokasi. Fakta bahwa Dewi membeli obat tidur sendiri juga tercatat. Kompol Hendra selanjutnya mendatangi apotek.
Apotek tempat Dewi membeli obat tidur pada tahun 1994 sudah tutup. Di tempatnya kini berdiri sebuah minimarket. Ia mencari tahu keberadaan apoteker saat itu. Butuh waktu berbulan-bulan, ia menemukan bahwa apoteker itu kini menjalankan apotek lain di sebuah kota kecil di Sumatera dan mendatanginya langsung. Apoteker itu Ibu Retno tidak ingat. Mustahil mengingat satu pelanggan dari 12 tahun yang lalu. Kompol Hendra tahu itu. Ia menanyakan hal lain. Ia memastikan unit kemasan dan jumlah tablet obat pemicu tidur yang dijual saat itu. Ibu Retno ingat spesifikasi kemasan produk yang dijualnya saat itu. Satu kemasan berisi 12 tablet. Kompol Hendra mengeluarkan kembali laporan otopsi. Ia melihat hasil analisis konsentrasi obat dalam darah dan isi lambung. Perkiraan dosis yang dikonsumsi yang tercantum dalam laporan adalah lebih dari 30 tablet. 2 bungkus, maksimal 24 tablet. Angkanya tidak cocok. Jika ia mengonsumsi lebih dari 30 tablet, 2 bungkus tidak akan cukup. Namun, bungkus yang ditemukan di lokasi hanya ada 2. Dan yang dibeli Dewi di apotek juga hanya 2 bungkus. Catatan investigasi awal tidak menyebutkan ketidaksesuaian ini sama sekali. Entah ada orang lain yang membawa obat tambahan atau ada kesalahan dalam perkiraan angka di laporan otopsi. Kompol Hendra mencari dokter forensik yang melakukan otopsi saat itu. Ia sudah pensiun. Ia setuju untuk bertemu dan Hendra mendatanginya dengan membawa laporan otopsi. Dokter forensik, Dr. Handoko, melirik laporan itu dan berkata, perkiraan konsentrasi memiliki rentang kesalahan. Proses menghitung mundur dosis yang dikonsumsi dari konsentrasi yang terdeteksi mempertimbangkan berat badan, kecepatan metabolisme, dan waktu yang berlalu, jadi jumlah tablet yang pasti tidak bisa dipastikan. Ketika Hendra bertanya apakah mungkin dengan 2 bungkus, Dr. Handoko berpikir sejenak lalu berkata, bukan angka yang mustahil, tapi tidak bisa juga dikatakan pasti. Dr. Handoko menambahkan satu kalimat, seharusnya saya memeriksanya lebih teliti waktu itu. Malam itu Kompol Hendra kembali ke kantor dan menyusun kembali semua yang telah ia kumpulkan. Waktu pendaftaran asuransi, ketidaksesuaian jumlah obat, kekosongan jejak Budi Santoso pada hari itu, dan laporan investigasi awal setebal 5 lembar. Masing-masing lemah, tetapi jika disatukan, mereka menunjuk ke satu arah. Kompol Hendra melapor kepada atasannya, AKBP Cahyadi. Permintaan investigasi ulang resmi. AKBP Cahyadi meninjau catatan itu dan 2 hari kemudian menjawab, bukti fisik kurang, sulit membuka investigasi hanya dengan bukti tidak langsung. Kompol Hendra tidak mundur. Ia mulai menghubungi orang-orang di sekitar Budi Santoso secara tidak resmi. Orang-orang yang berbisnis dengan Budi saat itu tetangga yang tinggal di lingkungan yang sama. Ia bertemu mereka satu persatu, menanyai mereka satu persatu. Sebagian besar tidak ingat. Mereka bilang tidak tahu. Namun, pada orang ke-12 atau lebih, ia bertemu dengan Pak Tono yang memiliki usaha penyewaan gudang kecil di dekat Bandung. Ia pernah berbisnis dengan Budi terkait pengiriman material. Awalnya Pak Tono bilang tidak ada yang istimewa, hanya kenalan biasa. Namun ketika Kompol Hendra menyebutkan tanggal 12 April 1994, ekspresi Pak Tono berubah. Ia bilang ia melihat Budi Santoso hari itu antara pukul 2 hingga 3 sore di dekat gudangnya. Gudang itu berjarak 20 menit dengan bus dari rumah susun tempat Dewi terakhir kali terlihat. Waktunya tumpang tindih dengan waktu terakhir kali Dewi terlihat. Budi Santoso tidak membeli apa-apa hari itu, kata Pak Tono. Hanya datang lalu pergi. Sepertinya dia datang untuk memeriksa sesuatu. Namun yang membuat Kompol Hendra terdiam adalah kalimat berikutnya. Budi Santoso tidak sendirian. Ada orang lain bersamanya, seorang wanita. Wajahnya tidak terlalu saya ingat, tapi sepertinya mereka sedang bertengkar, makanya saya tidak mendekat. Kompol Hendra kemudian berkata bahwa hari itu ia untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang mendekati kepastian. Pak Tono tidak tahu siapa wanita itu. Tetapi fakta bahwa Budi Santoso berada di dekat lokasi terakhir Dewi terlihat pada sore hari tanggal 12 April dan ada seorang wanita bersamanya itu sudah cukup. Keesokan paginya, Kompol Hendra mengetuk pintu ruangan AKBP Cahyadi lagi. AKBP Cahyadi mendengarkan kesaksian Pak Tono dan terdiam lama. Ia meletakkan dokumen dan menatap keluar jendela. Lalu ia bertanya pada Hendra, apakah Pak Tono bisa mengatakan hal yang sama di pengadilan? Hendra menjawab, bisa. AKBP Cahyadi berpikir sejenak lalu berkata, beri saya waktu seminggu. Seminggu kemudian investigasi ulang resmi dimulai. Saat itu musim panas tahun 2006, 12 tahun setelah Dewi Lestari ditemukan di kamar losmen itu.
Tugas pertama tim investigasi ulang adalah merekonstruksi kembali jejak Budi Santoso pada tahun 1994 dari awal. Mereka menelusuri satu persatu hal-hal yang tidak terverifikasi dalam investigasi awal. Mereka menemukan agen tempat Budi mendaftarkan asuransi. Agennya sudah pensiun, tetapi berhasil dihubungi. Hendra menanyakan kronologi pendaftaran saat itu. Agen tersebut, Ibu Yuni, ingat Budi Santoso yang lebih dulu menghubungi. Dia bilang ingin mendaftarkan asuransi jiwa atas nama pasangannya. Dia yang lebih dulu menyebutkan jumlahnya. Kenang Ibu Yuni. Itu bukan cara biasa di mana agen menawarkan produk, melainkan klien yang lebih dulu menentukan jumlah dan syaratnya. Itulah mengapa ia mengingatnya jumlah pertanggungannya adalah 100 juta, nilai yang besar pada saat itu. Sambil mencatat angka itu, Kompol Hendra melihat kembali kondisi keuangan Budi Santoso pada tahun 1994. Utang bisnis Budi saat itu melebihi 50 juta. Jika perceraian terjadi, pembagian harta tidak bisa dihindari. Uang asuransi sebesar 100 juta lebih dari cukup untuk melunasi utang dan memulai kembali. Kerangka rencana mulai terlihat. Tim investigasi ulang kemudian memeriksa kembali catatan check-in losmen. Dewi Lestari check-in setelah pukul 6 sore pada 12 April. Petugas resepsionis saat itu, Pak Nurdin, sudah lama tidak bekerja di losmen itu. Setelah melacak, nomor kontaknya ditemukan. Ia telah meninggalkan Jawa Barat dan tinggal di Banten. Saat Kompol Hendra mendatanginya, Pak Nurdin tidak langsung mengingatnya. Itu adalah kejadian 12 tahun yang lalu. Salah satu dari banyak tamu. Namun, ketika Hendra menunjukkan foto Dewi, Pak Nurdin menatapnya sejenak lalu berkata, "Saya ingat, memang dia datang sendirian, tapi sebelumnya ada orang lain yang datang lebih dulu." Kompol Hendra merasa tubuhnya menegang. Kesaksian Pak Nurdin adalah sebagai berikut. Sore itu, sekitar pukul 4, seorang pria datang sendirian dan memesan satu kamar. Ia membayar tunai untuk 2 malam. Tidak ada percakapan khusus, ia mengambil kunci kamar dan naik, tetapi kurang dari 5 menit kemudian ia turun lagi. Lalu ia pergi. Sekitar 2 jam kemudian, wanita itu datang sendirian. Ia menanyakan nomor kamar itu. Ketika Hendra menanyakan ciri-ciri pria itu, Pak Nurdin berkata perlahan, "Sekitar 40-an, perawakan biasa, orang yang tidak banyak bicara." Hendra mengeluarkan sebuah foto. Foto Budi Santoso saat ini. Pak Nurdin berkata, 12 tahun yang lalu dan sekarang berbeda, tapi sorot matanya sepertinya mirip. Saya tidak bisa bilang pasti, tapi mirip. Kompol Hendra mendapatkan kesaksian itu dan dalam perjalanan pulang, ia sempat menghentikan mobilnya. Ia memejamkan mata sejenak. Seorang pria datang lebih dulu memesan kamar, naik lalu turun. 2 jam kemudian Dewi Lestari masuk sambil menanyakan nomor kamar itu. Artinya ada orang yang tahu kamar itu, seseorang telah memberitahunya. Tim investigasi ulang meminta Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri untuk memeriksa kembali secara detail laporan otopsi awal. Hasilnya keluar setelah 3 minggu. Laporan pemeriksaan ulang berbeda dari laporan awal dalam satu hal, jenis zat obat yang terdeteksi dalam darah. Laporan awal hanya mencatat 1 jenis zat pemicu tidur. Dalam pemeriksaan ulang, analisis mendalam terhadap sisa sampel darah menemukan jejak zat yang tidak tercatat sebelumnya. Itu adalah obat dari golongan anti cemas. Zat ini tidak terkandung dalam produk yang dibeli Dewi di apotek. Laporan pemeriksaan ulang menuliskan, zat tersebut adalah obat resep yang memerlukan resep dokter dan tidak dapat dibeli tanpa resep di apotek umum. Meskipun dalam jumlah kecil karena terdeteksi, perlu diverifikasi bagaimana zat tersebut dikonsumsi. Kompol Hendra membawa laporan ini kepada AKBP Cahyadi. Kali ini AKBP Cahyadi tidak berpikir lama. Ia berkata, "Panggil Budi Santoso." Surat panggilan diterbitkan. Surat itu sampai ke tangan Budi Santoso pada awal Agustus 2006. 2 orang detektif mendatangi toko material di kota kecil di Jawa Barat itu. Budi Santoso ada di dalam toko. Dia sedang merapikan barang di rak kenang Bribtu Joko, detektif yang ikut saat itu. Saat diserahkan surat panggilan, Budi membacanya. Ekspresinya tidak berubah, kata Bribtu Joko. Dia hanya bilang, "Baiklah." Keesokan paginya, Budi Santoso memasuki ruang interogasi didampingi seorang pengacara. Interogasi pertama berlangsung 6 jam. Budi Santoso menyangkal semuanya. Ia mengakui pergi ke dekat gudang Pak Tono hari itu. Tetapi ia tidak pergi bersama Dewi. Ia sendirian, ada urusan. Ia menyangkal telah memesan kamar di losmen sebelumnya. Ia bilang pria yang dimaksud Pak Nurdin bukan dirinya. Mengenai zat anti cemas, ia bilang baru pertama kali mendengarnya. Setelah menyelesaikan interogasi, Kompol Hendra keluar dari ruang interogasi dengan pikiran,
Dia bukan orang yang akan runtuh. Dia orang yang telah bertahan selama 12 tahun. Dia tidak akan mudah buka mulut. Penilaian itu benar. Interogasi kedua terhadap Budi Santoso lebih lama dari yang pertama. 8 jam. Kompol Hendra mengubah urutannya. Ia memisahkan apa yang diakui dan disangkal Budi pada interogasi pertama dan memulai dari apa yang diakuinya. Fakta bahwa ia pergi ke dekat gudang Pak Tono. Klaim bahwa ia sendirian. Dari klaim itu ia mulai mempersempitnya satu persatu. Apa alasan Anda pergi ke dekat gudang hari itu? Tanya Hendra. Budi Santoso menjawab ia pergi untuk menanyakan harga material. Kompol Hendra mengeluarkan informasi yang telah ia konfirmasi ulang dari Pak Tono. Kesaksian bahwa Budi tidak menanyakan apa-apa dan langsung pergi. Budi Santoso berpikir sejenak lalu berkata, "Setelah sampai di sana, pikiran saya berubah." Kompol Hendra tidak melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. "Bagaimana pikiran Anda berubah?" tanyanya. Budi menjawab, "Entah kenapa hari itu saya tidak ingin." Kompol Hendra mengulangi pertanyaan yang sama dengan cara yang berbeda. "Apakah sebelumnya pernah ada hari di mana Anda pergi untuk menanyakan harga, tapi tidak menanyakan apa-apa dan langsung pulang?" Budi tidak menjawab. Pengacaranya membuat catatan di sampingnya. Saat interogasi melewati jam kelima, Hendra mengeluarkan laporan pemeriksaan ulang. Ia membuka bagian tentang deteksi zat anti cemas dan meletakkannya di depan Budi. Budi membacanya. Ekspresinya goyah untuk pertama kalinya. Hanya sekejap, tetapi Kompol Hendra tidak melewatkannya. Budi mengulangi kata-kata bahwa ia baru pertama kali mendengarnya. Kompol Hendra menanyakan cara untuk mendapatkan resep zat itu. Mendapat resep dari dokter atau mendapatkannya dari kenalan. Budi bilang ia tidak tahu apa-apa. Kompol Hendra mengeluarkan catatan transaksi uang pada Februari 1994 dengan orang di lingkaran luar jaringan narkoba, baris yang menjadi awal dari kasus ini. Wajah Budi Santoso menegang. Pengacaranya mengangkat tangan. "Saya ingin bicara dengan klien saya sebentar," katanya. Kompol Hendra keluar dari ruang interogasi. Ia menunggu 20 menit di koridor. Saat ia masuk kembali, Budi Santoso berkata, "Transaksi itu terkait dana bisnis, tidak ada hubungannya dengan narkoba." Kompol Hendra mengangguk lalu ia bertanya, "Apakah Anda pernah mendapatkan obat darinya?" Budi Santoso menjawab, "Tidak pernah." Interogasi kedua berakhir seperti itu. Tidak ada pengakuan, tidak ada kontradiksi yang menentukan. Saat keluar dari ruang interogasi, Kompol Hendra menyimpan ekspresi terakhir Budi Santoso di benaknya. Wajah yang goyah lalu kembali mengeras. Wajah orang yang telah bertahan selama 12 tahun. Namun, retakan itu datang dari tempat yang tidak terduga. Malam hari setelah Budi Santoso pulang dari interogasi kedua, Sarah, istrinya, bertanya apa yang terjadi. Budi menjawab itu masalah lama, akan segera selesai katanya. Sarah tidak bertanya lebih lanjut. Namun 3 hari kemudian, Sarah datang ke kantor polisi sendirian. Ia mencari Kompol Hendra. Di ruang pertemuan, Sarah awalnya tidak bisa bicara. Kompol Hendra menunggu. Setelah beberapa saat, Sarah membuka mulut. Ia bilang pernah melihat kantong obat lama di laci suaminya saat awal pernikahan mereka, saat merapikan barang-barang saat pindahan. Ada tulisan tangan di atasnya, sepertinya nama obat. Ketika ia bertanya kepada suaminya, Budi menjawab itu barang lama dan langsung mengambilnya. Sejak itu ia tidak pernah melihatnya lagi. Kompol Hendra bertanya apakah ia ingat nama obatnya. Sarah menjawab tidak ingat. Tetapi kantong itu bukan kantong apotek. Itu kertas putih dengan tulisan tangan. Setelah pertemuan itu, Kompol Hendra membuka kembali laporan pemeriksaan ulang. Golongan anti cemas perlu resep, tidak bisa dibeli di apotek umum, dan kantong bertuliskan tangan. Jalurnya menyempit menjadi satu. Cara mendapatkannya tanpa resep adalah melalui tenaga medis atau melalui jalur tidak resmi. Orang yang menjadi rekan transaksi uang pada Februari 1994 kembali muncul di benaknya. Tim investigasi mulai menyelidiki orang itu secara intensif. Ia adalah Chandra yang ada dalam daftar tersangka kasus peredaran narkoba. Saat itu ia diduga terlibat dalam peredaran obat-obatan ilegal. Kompol Hendra bertemu Chandra. Ia sudah dalam tahanan. Ia setuju untuk bertemu tanpa pengacara. Saat nama Budi Santoso disebut, Chandra tidak menyangkal. Ia bilang ia kenal. Ketika Hendra menanyakan sifat transaksi pada Februari 1994, Chandra menatap keluar jendela sejenak. Lalu ia berkata, "Saya memberinya obat. Obat terkait tidur hanya sekali. Saya tidak tahu untuk apa obat itu." Di tempat itu juga, Kompol Hendra memproses pengambilan keterangan tambahan. Chandra menandatanganinya. Kesaksian bahwa ia menerima uang tunai dari Budi Santoso dan memberinya obat. Jenis obatnya adalah obat resep dari golongan anti cemas.
sesuai dengan zat yang terdeteksi dalam pemeriksaan ulang. Malam itu Kompol Hendra menambahkan dokumen baru ke dalam berkas investigasi. Berkas yang tadinya tipis mulai menebal, kasus yang ditutup dengan 5 lembar kertas A4 kini dimulai kembali setelah 12 tahun. Namun, masih ada satu hal yang belum terpecahkan oleh Kompol Hendra. Bagaimana Budi Santoso membawa Dewi Lestari ke losmen itu? Jika ia memaksanya, pasti ada jejak. Tetapi, hasil otopsi tidak menunjukkan adanya bekas perlawanan. Dewi Lestari masuk ke kamar itu atas kemauannya sendiri. Ia berjalan masuk karena percaya pada kata-kata seseorang. Hanya Budi Santoso yang tahu apa kata-kata itu. Interogasi ketiga dilakukan setelah menunggu 2 hari. Setelah mendapatkan kesaksian Chandra, Hendra menghubungi pengacara Budi Santoso. Ia bilang perlu interogasi tambahan. Pengacara meminta waktu sehari itu menjadi 2 hari. Sambil menunggu, Kompol Hendra menyusun kembali semua yang telah ia kumpulkan. Waktu pendaftaran asuransi, kesaksian Pak Tono, kesaksian Pak Nurdin tentang kunjungan awal ke losmen, kesaksian Chandra tentang transaksi obat, kesaksian Sarah tentang kantong obat, dan ketidaksesuaian zat dalam hasil pemeriksaan ulang. Ada 6, masing-masing lemah, tetapi jika diletakkan berdampingan, mereka menunjuk ke satu arah. Tapi ini saja tidak cukup. Pertanyaan mengapa Dewi masuk ke kamar itu atas kemauannya sendiri masih belum terjawab. Jika kekosongan itu tidak terisi, Budi Santoso bisa bertahan sampai akhir. Pada pagi hari ketiga, Budi Santoso masuk ke ruang interogasi bersama pengacaranya. Kompol Hendra lebih dulu mengeluarkan surat kesaksian Chandra. Ia meletakkannya di depan Budi dan memberinya waktu untuk membaca. Budi membacanya perlahan. Setelah selesai, ia mendorong surat itu. Saya tidak tahu, katanya. Saya tidak mengerti mengapa Chandra mengatakan hal seperti itu. Kompol Hendra mengangguk. Lalu ia mengeluarkan surat kesaksian Pak Nurdin, pria yang mengunjungi losmen sebelumnya. Orang yang memesan kamar, naik, lalu turun. Kesaksian bahwa 2 jam kemudian Dewi datang sambil menanyakan nomor kamar itu. Budi berhenti membaca, itu bukan saya. Pak Nurdin salah lihat, bagaimana dia bisa ingat kejadian 12 tahun yang lalu. Kompol Hendra tidak menjawab. Sebaliknya, ia bertanya, bagaimana Anda tahu Dewi Lestari pergi ke losmen itu? Budi terdiam. Kompol Hendra melanjutkan perlahan, jika Dewi pergi ke losmen itu sendirian, bagaimana ia bisa menemukan losmen itu di kota kecil itu? Jaraknya harus berganti bus 2 kali dari Bandung, dan losmen itu tidak terlalu terkenal. Apakah ada cara bagi Dewi untuk mengetahui losmen itu? Ruang interogasi menjadi hening. Pengacara mencondongkan tubuh ke arah Budi. Ia membisikkan sesuatu. Budi mendengarkan, tetapi pandangannya terpaku pada meja. Hendra menunggu, 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, tangan Budi di atas meja perlahan mengepal, lalu terbuka, Kompol Hendra melihatnya. Saat menit ketiga akan berlalu, Budi Santoso membuka mulut, pengacara mengangkat tangan. Ia meminta Hendra untuk meninggalkan ruangan sejenak. Hendra keluar. Di koridor, ia tidak merokok. Ia hanya bersandar di dinding. 30 menit kemudian, pengacara membuka pintu. Ia menyuruhnya masuk. Budi Santoso duduk di kursi. Posisinya berbeda dari awal. Bahunya turun, seolah sesuatu yang telah ia pegang selama 12 tahun telah lepas. Saat Kompol Hendra duduk, Budi Santoso yang lebih dulu bicara. Ia bilang, ia merasa tidak akan punya apa-apa lagi jika perceraian terjadi. Ia punya utang, dan jika ada pembagian harta, ia takut tidak punya apa-apa. Ia berpikir bisa memulai lagi dengan uang asuransi. Hendra mencatat sambil menunggu kelanjutannya. Budi Santoso melanjutkan perlahan. Ia mengaku mendapatkan obat melalui Chandra. Ia menghubungi Dewi, mengajaknya bertemu untuk menyelesaikan masalah perceraian. Dewi ragu, tetapi ia bilang akan menyetujui pembagian harta dengan syarat yang baik. Jadi Dewi datang. Mereka bertemu di dekat gudang Pak Tono. Dewi yang datang ke sana. Setelah bersama, Budi Santoso mengusulkan untuk pergi ke losmen. Saya akan menulis surat persetujuan, katanya. Mari kita selesaikan di tempat yang tenang. Dewi Lestari mengikutinya. Budi Santoso mengaku ia yang lebih dulu pergi ke losmen dan memesan kamar. Ia naik, menyiapkan semuanya, lalu turun dan menunggu. Ia mencampurkan obat ke dalam minuman. Saat Dewi naik, ia memberikan minuman itu sambil membicarakan kesepakatan. Dewi meminumnya. Tidak ada suara di ruang interogasi. Budi Santoso berhenti sejenak lalu melanjutkan bahwa setelah melihat Dewi tertidur, ia memberinya tambahan obat tidur. Lalu ia pergi. Kompol Hendra menghentikan pena yang sedang mencatat. Kata pergi adalah akhir dari cerita itu. Budi Santoso tidak menceritakan apa yang terjadi setelahnya. Tidak perlu. Itu sudah cukup. Kompol Hendra memastikan rekaman kesaksian selesai dan bangkit dari kursinya. Ia
merapikan dokumen. Dan untuk terakhir kalinya ia menatap Budi Santoso. Budi Santoso menunduk menatap meja, orang yang selama 12 tahun tertidur di malam hari dan membuka toko di pagi hari. Orang yang meletakkan tangannya di bahu anaknya. Orang yang membagikan bingkisan hari raya kepada tetangga. Wajah itu kini ada di dalam ruang interogasi ini. Kompol Hendra membuka pintu dan keluar. Di ujung koridor, AKBP Cahyadi menunggu. Kompol Hendra mendekat dan hanya mengucapkan satu kalimat. Dia mengaku AKBP Cahyadi mengangguk sekali. Itu sudah cukup, keduanya tidak berkata apa-apa lagi. Dari jendela koridor, sinar matahari musim panas Jawa Barat menyinari. Siang, yang tidak tahu apa-apa, Budi Santoso ditangkap malam itu juga. Toko materialnya tidak buka keesokan paginya. Persidangan dimulai pada musim dingin 2006. Jaksa menuntutnya dengan pasal pembunuhan dan percobaan penipuan asuransi. Pada sidang pertama, Budi Santoso mencabut sebagian pengakuannya. Pengacaranya berargumen bahwa itu bukan pembunuhan berencana, melainkan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Logikanya, ia memang memberikan obat, tetapi tidak menduga akan menyebabkan kematian. Jaksa membantahnya. Ia menyiapkan obat yang melebihi dosis mematikan dan memberikannya tambahan kepada korban yang sudah tertidur. Ia telah memesan kamar losmen sebelumnya dan rencana untuk mendapatkan uang asuransi telah berjalan selama beberapa bulan. Tidak ada bukti yang menunjukkan itu adalah tindakan spontan. Itu adalah kejahatan terencana. Persidangan melewati 3 kali sidang. Saksi yang hadir adalah Pak Tono, Pak Nurdin, Chandra, Sarah, dan peneliti dari Puslapor Polri yang melakukan pemeriksaan ulang. Di pengadilan, Pak Tono mempertahankan kesaksiannya bahwa ia melihat Budi Santoso bersama seorang wanita pada sore hari 12 April. Pak Nurdin mempertahankan kesaksiannya bahwa ada seorang pria yang datang untuk memesan kamar sebelumnya. Chandra menandatangani kesaksian bahwa ia memberikan obat golongan anti cemas kepada Budi Santoso. Pengacara Budi berfokus pada fakta bahwa kesaksian Pak Tono dan Pak Nurdin bergantung pada ingatan 12 tahun yang lalu. Ingatan manusia tidak sempurna. Ada kemungkinan ingatan terdistorsi secara tidak sengaja selama proses investigasi oleh Kompol Hendra. Hakim tidak menerima argumen itu. Kesaksian kedua saksi didapatkan secara independen dan hasil pemeriksaan ulang serta kesaksian Chandra mendukungnya secara fisik. Hakim menilai pengakuan Budi Santoso dibuat secara sukarela. Pada Februari 2007, putusan tingkat pertama dijatuhkan. Pembunuhan terbukti, hukuman 15 tahun penjara. Budi Santoso mengajukan banding. Di tingkat banding, hasilnya sama. Hukuman 15 tahun penjara dikukuhkan. Pada hari Budi Santoso meninggalkan ruang sidang, di bangku penonton ada Agus Setiawan. Ia datang sendirian dari Jakarta. Ibunya, Ibu Aminah, tidak bisa datang karena lututnya sakit. Agus Setiawan mengenang hari itu. Saya melihat punggung Budi Santoso saat ia meninggalkan ruang sidang. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya tahu dia bukan orang yang akan menoleh meskipun saya memanggilnya. Jadi saya hanya melihatnya. Setelah putusan selesai, Agus menelepon ibunya. Ibu Aminah tidak berkata apa-apa selama beberapa saat setelah menerima telepon itu. Lalu ia berkata pelan, "Ya, sudahlah, hanya itu." Agus menyampaikan bahwa pada musim semi tahun itu, ibunya untuk pertama kalinya berbicara di depan tempat penyimpanan abu jenazah putrinya. Ia tidak bertanya apa yang ibunya katakan, hanya duduk lama lalu berdiri. Sementara itu, Sarah menjalani proses perceraian selama persidangan berlangsung. Ia membawa anaknya dan pindah ke dekat rumah orang tuanya. Toko material itu tutup. Setelah itu, Sarah tidak pernah mau diwawancarai. Menurut orang-orang yang mengenalnya, ia hidup tenang membesarkan anaknya sendirian. Kapan dan bagaimana anak itu akan mengetahui ayah seperti apa yang ia miliki, tidak ada yang tahu. Kompol Hendra masuk kerja seperti biasa keesokan harinya setelah putusan. Di atas mejanya ada berkas baru. Kasus lain. Kompol Hendra membuka berkas itu. Itulah caranya mengucapkan selamat tinggal pada kasus ini. Namun ia meninggalkan satu hal. Di bagian paling belakang berkas investigasi, ia menyelipkan selembar memo. Isinya singkat. Laporan 5 lembar A4 bertahan selama 12 tahun. Semoga lain kali tidak seperti ini, tidak ada tanda tangan. Pada April 1994, saat Dewi Lestari memasuki kamar losmen itu, ia percaya pada kata-kata bahwa suaminya akan menandatangani surat persetujuan. Ia percaya masalah perceraian akan selesai. Ia mungkin berpikir bisa memulai hidup baru setelah gugatan selesai. Kepercayaan itu adalah yang terakhir baginya. Tidak ada catatan tentang ekspresi terakhir Dewi Lestari dimanapun dalam catatan pengadilan. Yang tersisa hanyalah laporan pemeriksaan ulang, surat kesaksian, dan putusan hakim.
Namun, siapapun yang telah mengikuti catatan ini akan tahu bahwa itu tidak cukup. Butuh 12 tahun untuk mengungkap kebenaran. 5 lembar kertas A4 bertahan selama 12 tahun, dan selama 12 tahun itu, Ibu Aminah menjalani operasi lutut 2 kali dan pergi ke pura sendirian. Jika Kompol Hendra tidak melihat satu berkas itu, 5 lembar itu akan terus tertidur di dalam lemari arsip. Catatan menunggu sampai seseorang membukanya. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Apakah 12 tahun terlalu lama? Atau apakah Anda bersyukur kebenaran akhirnya terungkap? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Suara setiap dari Anda adalah kekuatan untuk membawa kembali catatan yang terlupakan ke dunia. Jika cerita ini berkesan bagi Anda, mohon subscribe dan like. Subscribe dari Anda adalah kekuatan untuk membawa kembali catatan yang terlupakan ke dunia. Sampai di sini, catatan yang terlupakan. Semoga kisah Dewi Lestari akan terus diingat.